Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wassalatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji basaratul syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan bersama. Seiringan dengan itu, salawat merangkaikan salam tidaklah pernah bosan kita berkirim kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita langsung kepada kajian kita. Pada minggu yang lalu bahasan kaji kita yaitunya masalah tayamum, ya. Jadi karena disikoko setelah tayamum selesai, maka masuklah kepada bab haid. Meskipun haid itu adalah internnya kepada kita perempuan, tapi tetapnya kita kaji di lantaran supaya nak jenado anak tu copot-copot kaji kita. Jadi karena sudah tayamum adalah mengenai haid, maka kita bacalah haid. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagian kita bagi tahu kepada anak kita, bagi kita laki-laki ya, cucu kita atau rumah kita yang masih dalam kondisi subur, untuk bagi tahu tentang masalah haid. Yang mana haid ko pertama sekali adalah datangnya kepada Siti Hawa. Ko dua ko. Lima Siti Hawa tu waktu Siti Hawa di dalam saruko. Yang mana waktu itu Siti Hawa lama salama as-sajarah hina kasarat hal hawa fil jannah. Waktu Siti Hawa mengalirkan getah sajar, getah kayu, ketika Siti Hawa memecah buah kayu itu. Kayu apa nama tersebut? Buah hul dipecah dari Siti Hawa. Dipecah dari Siti Hawa, ya akhirnya keluar getahnya. Ana mau tu getahnya ya, keluar getahnya. Ya. Maka mengatalah Allah di situ apa kata Allah kepada Siti Hawa? Qala Allah Ta'ala laha, maka berfirmanlah Allah kepada Siti Hawa. Apa kata Allah kepada Siti Hawa? Iaitunya la amniyannaki kama amniyannatiha. Sesungguhnya aku akan memberimu darah, akan mendarahi dirimu sebagaimana kamu mengeluarkan getah ini saja. Ama kondisi itulah mulai itu. Jadi berarti perempuan yang sehat pasti datang haid. Jadi apabila perempuan lah sekian umurnya, lah 5 oleh, lah 20, tak tiba-tiba haid jodoh. Kok dipertanyakan kesehatan perempuan? Jadi perempuan yang sehat itu pasti datang kepadanya haid. Nah, babul haidi ini adalah penjelasan tentang bab haid. Aqallu sannihi tis'u sinin. Sekurang-kurang usia haid itu adalah sekurang-kurang usia perempuan yang haid itu adalah 9 tahun. Artinya perempuan yang paling capek datangnya haid itu umurnya 9 tahun. Jadi kalau ada anak kita, cucu kita
lah datang haidnya baru 9 tahun, masih dalam kategori wajar. Tapi mungkin jarang ada tak? 9 tahun? 9 tahun kira-kira kalau dua SD mah? Ada ya? Paling subur ya. Wa aqalluhu zamanan yaumun wa lailatun. Sekurang-kurang masa haid itu, sekurang-kurang kau cara paling cepet. Sekurang-kurang masa haid itu adalah sehari dan semalam. Jadi paling cepet tiba haid putusnya sudah tu balik. Paling cepet masa itu adalah sehari semalam. Wa aksaruhu khamsu asara. Sebanyak-banyak haid itu adalah 15 hari. Jadi haid yang paling lama itu 15 hari. Jadi berarti lah 3 poin kita. Perempuan yang paling cepat datangnya menstruasi itu umumnya 9 tahun. Paling cepat haid itu saya semalam, paling lama 15 malam. Jadi oleh karena itu kok gambaran dek kita. Andai kata anak kita masih ada di halangannya oleh baru 2 balai, masih dalam normal baru tu. Masih dalam kategori normal baru tu. Tapi kalau lewat 15 hari itu baru namanya dipertanyakan oleh. Cuma ya nak wa ghalibuhu sittatun aw sab'un. Cuma yang biasa terjadi itu adalah 6 hari atau 7 hari seminggu. Itu yang biasa. Tapi paling banyaknya itu adalah 15 hari. Wa aqallu tuhrin bainal haidataini khamsatu asara. Sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Maksudnya butuh haid ini menjelang tiba haid balik tu minimalnya adalah 15 hari. Itu mesti ya. Jadi mak tiba haid itu cak lain lah cukup air 15 baru tiba cak lain. Jadi kesucian antara haid dengan haid itu jaraknya paling cepat 15 hari. Wala hadda li aksarihi, namun tidak ada batasan untuk sebanyak-banyak haid. Cuma paling cepet tiba haid balik orang tadi apa tadi 15 hari. Cuma jarak banyak ada dorong. Bisa jadi kini putri haidnya 3 bulan sudah tuh tiba dia. Berarti kan ada batasannya dah tuh. Batasan banyaknya dah ada, cuma batasan cepetnya dah. Batasan cepetnya jadi 15 hari. Batasan banyaknya dah ada. Nah, wa yahrumu biha ma harrama bil janabati. Haram terhadap orang yang sedang haid itu adalah perkara yang haram juga terhadap orang yang jenabat. Orang yang junub. Orang yang junub apa dia haram? Haram lo dia haid tu. Jadi salamonyo haid tadi itu haram dia orang haid tu, itu perkara yang sudah diharamkan terhadap orang yang sedang junub. Wa aburul masjid, dan melalui masjid in khafat talwisuhu, dan melewati masjid jika khawatir akan menetes darah. Nah, haram hukumnya bagi perempuan yang sedang haid lewat di masjid. Nah, lewat masjid jika darahnya menetes. Yang dimaksud dari sekoko abur ku adalah lewat. Dalam masjid. Kok lewat ini kok? Ikan dalam masjid. Dalam masjid.
Kalau nya duduk, itu lain perkara oleh itu. Nah, perempuan yang sedang haid itu yang boleh deknya lewat masjidnya. Kau contoh saja, masuk di situ, keluar di situ mereka dengan posisi berjalan. Ada yang dijapuinya, seperti mukenanya tinggal atau bukunya tinggal, dijapuinya. Tapi dengan cara posisi lewat, haram dengan lewat itu jika khawatir darahnya menetes. Beda hukum dengan duduk. Kau beda kak. Tadi kan abur kau tadi artinya lewat. Jadi kalau duduk bagaimana? Al-muradu bil khaufi ma yasmilu atawahum. Yang dimaksud dengan khawatir itu adalah perkara yang melengkapi akan rasa keraguan. Walaupun nyala pakai L'Oreal pembalut, tapi ada kata hati titik dengan kau kena atau kecil kan maku haram juga meskipun ada pengaman. Meskipun ada pengaman. Berbeda dengan diam. Kalau kau berbeda dengan diam. Kalau diam memang tak boleh lah. Orang yang haid kau, meskipun ada pengaman. Cuma yang dibolehkan tadi apa tadi? Lewat. Itu pun kalau dikhawatirkan ledak kamanitia darah atau seperti anak-anak SMA, siswinya yang madokan apa namanya? Madokan pesantren Ramadan. Dia don di masjid. Yang mana siswi itu mereka akan melakukan duduk dalam masjid. Cuma yang ada kata maafnya apa tadi? Lewat, ledak khawatir akan titik darah. Itu menurut fikih. Nah, wasaum puasa haram dia dengan haid. Fardan atau nafilan, baik puasa sunat maupun puasa wajib. Adaan wa qadaan, baik puasa qada maupun puasa ada. Wa tahrimuhu ta'abbud. Haramnya tadi itu jadi ibadah. Aku istimewa kita perempuan. Memang kosong kita untuk puasa, tetapi selama kita haid tadi itu kosong kita dari ibadah, tetapi posisi kita selama haid itu sudah beribadah. Walaupun kita tak mampu, bila kita nak beribadah. Beribadah dan melaksanakan itu. Ada manusia yang beribadah tapi tidak melaksanakan ibadah, yaitu salah satunya perempuan yang haid. Ini enggak tujuh ke masjid. Punya enggak tujuh ke masjid. Anak punya ke masjid kata, ya tuh. Ini sudah rumah dia lah ibadah tuh mah. Iya. Ibadah tadi itu tak mampu tapi lah dinilai ibadah. Tetap melakukan nak ke Iya. Ya kan mesti berlaku aja dah akan tutup apa. Nah, wa yajibu qada'uhu, dan wajib dan haram denyo puasa. Haram baginya puasa, namun wajib mengqada puasa. Bi khilafis shalah, berbeda dengan salat. Artinya bagi perempuan yang haid ko, nenda wajib dia apa? Salat. Neng puasa wajib diqada. Neng salat tidak wajib diqada. Aku ada pertanyaan apa atau patokan jadi? Aku patokannya ko
Umirna an qada'i shaum la qada'i shalah. Kami diperintahkan ke Siti Aisyah untuk mengqada puasa, tidak mengqada sholat. Artinya di situ hadis itu berlaku untuk perempuan yang sedang haid, bahwa perempuan yang sedang haid deknya yo wajib mengqada puasa, tidak mengqada sholat. Wa ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan haram juga, nah kok gak sensitif, tapi maaf sih kalau kaji kok bersorak bertelanjang, nah ada bersampian tapi minta maaf dulu, itunya antara pusat dan lutut itu tidak boleh diganggu gugat de suami. Antara pusat dan lutut. Fa'izang qata'a, apabila sudah terputus haid, nah haid lah penting, lah putus, lam yahillu qabla al-ghusli ghairu saum wa talaq. Apabila terputus haid, tidaklah halal sebelum mandi itu selain puasa dan talak. Tak halal loh. Kamu sih tidak halal selain puasa dan talak. Haid aku tuh, tapi nyolon mandi. Tidak halal selain puasa dan talak. Tidak halal dah nyolon. Dan halal dah nyolonnya puasa cie, talak cie, halal tu. Tapi selain itu tidak halal. Sembahyang dah halal, menyentuh Al-Quran dah halal, karena nyolon mandi. Di bentuk-bentuk kalau disiko, pada kaji talak kan ada tu. Perempuan yang sedang haid itu haram hukumnya dijatuhkan talak. Dan kita sebagai seorang suami haram menjatuhkan talak kepada istri kita kalau istri kita sedang haid. Nah, itu mengenai masalah haid. Wal istihadatu hadasun daimun kasulusin ya. Istihadah adalah hadas yang berkekalan. Nah, itu beda hal lain. Kalau lewat daripada 15 hari masih keluarnya darah, itu darah istihadah. Nah, maksimalnya haid berapa lama tadi? 15. Kini kalau lebih daripada 15, itu berarti itu dah haid dah tu. Istihadah nama tu. Namun dalam istihadah tadi itu ada terbilang haid di situ. Oh, mentang-mentang lebih daripada 15 hari, lah 7 bulan atau lah sebulan masih berdarah aja. Apa kok kosong dari haid? Tidak. Yang haid ada di situ, cuma cara mencarinya mungkin setelah itu akan ada cara mencarinya. Mana kalau hari yang haid kita, dek perempuan tadi, setelahnya apa tadi? Setelah melewati haid. Itu tetap ada hari haid situ tu dah. Tak dihukum keseluruhan istiadah dah. Nah, dan istihadah adalah hadas yang berkekalan seperti sulus. Sulus itu apa? Uang saban-saban. Uang saban-saban itu kan uang sulus nama itu. Jadi orang perempuan yang istihadah itu sama hukumnya dengan perempuan yang sedang saban. Saban itu kan hadas yang berkekalan tuh. Fala tamna'u shaum, maka tidak akan menghalangi istihadah itu untuk sok puasa. Jadi perempuan yang istihadah wajib puasa. Wajib dari perempuan puasa kalau nyo dalam kondisi istihadah. Wassalah, solat pun wajib juga.
Di perempuan yang sudah melewati batas haid namanya apa tadi? Istihadah. Yang istihadah itu tetap wajib laksanakan puasa, tetap wajib laksanakan sholat. Itu tidak tertutup kemungkinan di pribadi kita, kaum ibu-ibu dulu ada yang mengalami istihadah kita. Ada yang mengalami. Kalau ada yang mengalami istihadah, aku dah kita sampaikan kalau kita kini kita dalam masa kini kita lah lewat daripada masa normal, atau dah kita sampaikan kalau lebih daripada 15 hari anak awak menstruasi itu dah menstruasi namanya tu, itu namanya istihadah. Kalau istihadah wajib puasa, wajib salat. Fatalsilul mustahadatu farjaha wa ta'sibuhu, maka dia wajib membasuh. Perempuan yang mustahadah tadi wajib membasuh taruh, dibasuh taruh, dibuka lorier basuh taruh, nah dibasuh setiap ke salat. Wa ta'sibuhu, dan mengikat pakai pembalut taruh. Kalau sembahyang mereka basuh, dan tu mereka diikat balik. Wa yatawadda'u waqta solat, dan berwudu dia setiap waktu solat. Luhu mereka berwudu Allah, asal mereka berwudu Allah, gaib mereka berwudu Allah. Kau harus tiada apa? Wa tubadiru biha, dan bersegera perempuan yang mustahadah tadi untuk solat. Tak boleh lambat-lambat dah tu. Awak mustahadah kau, setelah awak bersuci, setelah awak berdoa, langsung sembahyang. Jadi tunggu-tunggu dulu. Antara salah saya berdoa dengan solat, langsung aja solat. Baik memang awak. Ayo, dah boleh dah. Tak. Nombor mereka silai. Aku ada ketiga. Walau akharat li maslahati solah kasatrin wa intizari jamaatin lam yadurru wa illa fayadurru ala sahih. Andai kata perempuan itu mengundur-mundur solatnya karena tujuan kebaikan untuk solat, seperti menutup aurat, payah menutup aurat, batal kurang gaib, itulah lambat. Atau wantizori jamaatin, atau menunggu untuk solat berjamaah, lam yadurru, tidak salah. Kalau untuk mencari berjamaah, wan musahadah tadi kau, boleh. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak apa kok. Awak mustahadah, lambat-lambatnya awak sudah duduk mau tag di tanah saji dulu. Ya tak? Untuk berjamu ke berjamaah anak dorong. Selesainya, maka mudarat beresiko tak pasal ulang wudu dia kau tu. Jadi ya. Wa yajibul wudu'u li kulli fardin, dan wajib berwudu untuk setiap salat fardu. Tiba zuhur wudu alih. Wa kaza tajdidul asabah fil asah. Begitu juga wajib mengganti pembalut setiap ke salat. Sudah wudu ganti pembalut salat. Wajib hukum ni. Wajib mengganti itu wajib ke salat. Banyak ya. Banyak ya. Kalau wajib tak diganti berarti kan berdosa itu. Berdosa? Tidak diganti berdosa. Kalau ada diganti berarti otomatis disikoko kewajibannya beko beresiko beko semua awak tak sah itu. Mesti diganti untuk pensahkan salat. Wajib disikoko pensahkan salat. Kalau tak sah salat kita orang. Kalau udah diganti pembalut. Walau yang qata'a damuha ba'dal wudu'i. Nah,
sekiranya terputus darahnya orang yang mustahadah tadi setelah berwudu, ialah berwudu, darah putus. Nah. Walam tu inqita'ahu, namun tidak terbiasa atau tidak teradat terputusnya darah dan kembalinya darah. Kadang-kadang ada 5 minit sudah tu tiba, sudah tu ada 10 minit tiba cek lai, sudah tu ada 16 minit tiba cek lai. Lah. Kini nyola sudah berdua. Lah. Tak tiba darah ada kan pembalut dah baru bah. Pembalut dah baru. Tak tiba dah. Wa wasi'a zamanul inqita'. Namun meloloskan zaman putus tadi akan baudu dan solat. Baudu apa lama? Baudu apa lama kita baudu akhir? Ada sekitar 5 minit. Solat yang fardunya tanpa tasbih apa lama? 10 lah. Kita lah sudah baudu berarti 5 minit untuk baudu, 10 minit untuk solat, berarti gabung kedua apa tu? Boleh. Sudah kita baudu, kita ada perempuan yang mustahadah tadi. Sudah tu lalai awak. Alunnya sembahyang lain. Lalai awak 15 minit. Baru awak sembahyang kepada tu. Wajibal wudu'u, wajib mengulang wudu alih. Wajib ulang wudu kita balik. Itu resiko tu Pak. Tak. Kalau tak keluar. Walaupun tak keluar tadi, wang kata tadi walaupun kata, walaupun darah tak keluar. 5 minit posisi wudu. 10 minit untuk sembahyang, total keduanya. Mana? Dia awak lah sudah wudu tadi, lalai awak. Darah walaupun tak keluar dah lalai awak. Lah sampai 15 minit, awak dah sembahyang dah. Sembahyang awak lai. Dek malalai model tutu. Apa so kita ulang wudu alek. Walaupun darah tak keluar. Di Malalayan. Di Malalayan tu katanya. Juga ya pak resiko untuk masalah haid itu istiadah kan. Makanya dalam kaji tersebut ya nak seperti itu kaji fikih mengatakan semacam itu. Jadi alhasil kesimpulannya, dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu perempuan yang paling capek datang haidnya umurnya apa tadi? 9 tahun. Paling capek haid tadi berapa? Sehari semalam. Paling lama tadi 15 malam. Menjelang tiba haid balik suci kekosongan. Menjelang tiba haid paling capek tadi 15 hari 15 malam. Cuma batasan suci kok tak ada batasannya. Bisa jadi kau 2 bulan sudah tiba balik. Namun bagi perempuan yang kini kitunya haid, haram deknya apa yang haram dek orang junub. Sudah tu tambahan jelai melewati masjid haram hukumnya. Kalau nyo khawatir darahnya akan menetes. Berbeda dengan duduk pada kita kini gua ke duduk kah? Berbeda dengan duduk. Kalau duduk lah boleh haram. Cuma yang ada peluang tu baginya kalau laidak kamanitik darah, tapi dengan catatan kita berjalan. Haram de orang yang haid tadi itu untuk melaksanakan puasa dan haram pula denyo solat. Cuma nan puasa wajib di qada dan solat tidak.
Hah? Anak dulu mengaji saja kan guru tapis semua guru hampir Ada. Oh gitu. Anak di masjid nyo tafiz. Nyo membaca. Nyo membaca Al-Quran. Sedangkan nyo dalam menstruasi. Ha dati ha, ra dati ra, mati mim. aku dah nikah guru di ustaz masuk itu. Tu tak dapat dah buat jawapannya jatuh. Tanya ke ustaz tanya tu. Kalau itu tu, dia tak buat jawapannya dah. Kemungkinan aku kebokeh. Kalau dia ustaz apa itu berarti anak mau tu mengkontradiksikan kaji ustaz tu ya kaji kita tu boleh, cuma kaji kita kok seperti itu bunyi benda bawa mazhab Syafi'i. Masa tak boleh dia mengaji dah. Kalaupun mengaji boleh tanpa cukup dalam hati. Cuma ada ulama-ulama orang itu kalau untuk menuntut ilmu pada usia terakhir itu pakai pembantu itu diharuskan bukan boleh Ya. tapi dalam keadaan apa Betul, okey. Menuntut ilmu dari perempuan dalam haid itu boleh. Memasuki masjid dari perempuan dalam haid apa hukumnya tadi? Berlawanan antara boleh dengan haram kira-kira. Mana kan dipakai? ya memang itu lah hal cuma Otomatis yang akan ditolak adalah yang haram. Yang namanya boleh dikojual, boleh tidak. Kalau yang namanya haram dikojual, baru otomatis yang kita utamakan adalah yang hukumnya lazim. Nah, Bang Azan, itulah kajian kita. Besok insyaAllah tanya jawab. Setelah kita sholat isya. Tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.